Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Nanki Ngokwi mendapati salah satu kamratnya, Tia Tokwi, sudah tidak bernyawa. Siapakah yang telah menghabisinya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Krak, krak. Dua potong pohon patah. Semak belukar rambas berhamburan. Di belakang semak belukar yang rambas itu kelihatan tegak seorang bertubuh tinggi besar, bermuka kotor, penuh cambang bauk serta kumis meliar dan rambut aut-autan. Sepasang matanya membersihkan sinar menggigitkan. Maut. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang mengeluarkan 7 sinar angker. Orang ini bukan lain adalah Ki Hok Bun alias pendekar pedang pelangi, Kim Hong Kiam Hek. Apakah yang telah terjadi dengan Ang Mo It Kwi, orang keempat dari Nanki Ngokwi itu, hingga dia memenuhi kematian amat menyeramkan begitu rupa? Seperti diceritakan sebelumnya, Ang Mo It Kwi diserang sakit perut dan membuat dia memisahkan diri dari 4 kawannya. Dia pergi ke tepi sungai di antara pohon-pohon dan semak belukar rapat untuk membuang hajat besar. Dia sama sekali tidak menduga justru di tempat itulah maut tengah menantinya. Sesaat setelah diturunkan pakaian dalam dan sing-singkan jubah lalu berjongkok, tiba-tiba saja seolah-olah keluar dari dalam air muncul sesosok tubuh di hadapannya. Nyawa Ang Mo It Kwi serasa terbang. Kalau orang lain yang muncul, dia tidak akan demikian kagetnya. Tetapi melihat sosok tubuh Ki Hok Bun di depannya, benar-benar membuat manusia iblis yang satu ini seperti sudah berhenti napasnya detik itu juga. Hah? Kau? Suara Ang Mo It Kwi bergetar. Dia melompat bangun, namun dia lupa pada celana dalam yang melingkar di pergelangan kakinya. Gerakan yang tiba-tiba itu membuat kakinya terjirat celana dalamnya sendiri, dan akibatnya tak ampun lagi tubuhnya tersungkur ke depan. Ang Mo It Kwi tahu bahaya apa yang bakal dihadapinya. Sebetulnya dengan kepandaiannya yang tinggi, dia tidak perlu khawatir bakal dapat dilumpuhkan dalam waktu cepat oleh siapapun. Namun kemunculan Ki Hok Bun benar-benar tidak disangkanya. Dia laksana melihat setan kepala 10. Karenanya Ang Mo It Kwi segera buka mulut untuk berteriak memberitahu kawan-kawannya. Ah! Namun Ki Hok Bun telah tahu gelagat. Sebelum Ang Mo It Kwi sempat keluarkan suara, dia melompat ke depan dan menotok urat jalan suara di pangkal leher musuh besarnya itu. Nggak detik itu juga, manusia iblis ini sama sekali tidak sanggup keluarkan suara selain hahaha macam orang gagu, sedang sepasang matanya melotot. Sebenarnya, kalau saja dia tidak terlalu dicekam ketakutan luar biasa dan dapat menguasai diri, tidak akan terlalu mudah bagi Ki Hok Bun untuk dapat menotoknya begitu rupa. Ki Hok Bun keluarkan seringai maut. Ya, jangan harap kau bisa lari selamatkan diri manusia biadab. Hari pembalasan telah datang. Bersiaplah untuk berangkat ke neraka. Kedua mata Ang Mo It Kwi membeliak. Ia melangkah mundur hendak melarikan diri.
Namun secepat kilat, Ki Hok Bun sudah berkelebat dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya. Hei, mau lari kemana binatang? Di tangan kanan Ki Hok Bun saat itu sudah tergenggam pedang 7 pelangi. Ang Mo It Kwi angkat kedua tangannya dan goyang-goyangkan kepala. Dia sadar tak mungkin lari. Maut sudah di depan mata. Sekalipun saat itu dia memegang senjata pula, belum tentu dia dapat lolos. Bahkan dibantu oleh 4 kawannya pun sukar untuk dicari selamat karena dia sudah tahu kehebatan pedang Pustika di tangan lawan. Ang Mo It Kwi lagi-lagi angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dengan berbuat begitu, dia bermaksud hendak mengatakan agar Ki Hok Bun jangan membunuhnya. Tentu saja hal ini suatu hal yang tidak mungkin. Selama beberapa minggu, Ki Hok Bun telah menguntit 5 musuh besarnya itu. Kini salah seorang dari mereka sudah berada dalam tangannya. Iblis-iblis di neraka sudah lama menunggumu manusia keparat. Pergilah ke sana. Pedang di tangan Ki Hok Bun berkelebat. 7 warna sinar pelangi bertabur. Ang Mo It Kwi membuang diri ke samping dan lepaskan satu pukulan tangan kosong tetapi tak menemui sasaran. Seperti diketahui, rambut merah panjang Ang Mo It Kwi merupakan senjata hebat yang bisa menotok, menusuk, mencekik, bahkan melibat dan merampas senjata lawan. Namun menghadapi pedang 7 pelangi, dia tidak berani pergunakan rambutnya untuk melakukan semua itu. Mati-matian dia keluarkan seluruh kepandaiannya. Untuk lari sudah tidak bisa. Setiap dicobanya, setiap kali pula Ki Hok Bun berhasil menghadangnya. Pedang lawan seolah-olah telah berubah jadi puluhan banyaknya dan mengurung dirinya dari berbagai jurusan. Ang Mo It Kwi cuma sanggup bertahan selama 4 jurus. Jurus kelima, pedang 7 pelangi menyambar putus tangan kirinya, kemudian berbalik menusuk dada. Darah seperti meluncur dari 2 bagian tubuh yang terluka itu. Pembalasan Ki Hok Bun masih belum berhenti. Di lain saat, tangan kanannya jadi sasaran sambaran pedang. Ang Mo It Kwi menjerit, tapi suaranya hanya sampai di tenggorokan. Dalam keadaan tubuh sempoyongan, ujung pedang datang lagi menyambar. Kali ini merobek perutnya hingga isi perut manusia iblis ini berbusayan keluar. Shrap! Ki Hok Bun tampaknya masih belum puas. Pedang dibabatkan ke bagian bawah perut dan tras! Putuslah keseluruhan anggota rahasia Ang Mo It Kwi yang dulu telah menodai The Chun Giok, istri Ki Hok Bun. Sampai di situ, masih juga Ki Hok Bun belum merasa puas. Pembalasannya betul-betul mengerikan. Hanya manusia yang dilanda dendam kesumat seperti dialah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Dia ingin mendengar bagaimana jerit kesakitan melanda musuh besarnya itu sebelum dia menghabisi nyawanya. Maka dengan tangan kirinya, dia lepaskan totokan di leher Ang Mo It Kwi. Begitu totokan lepas, maka menggeledeklah jeritan setinggi langit dari tenggorokan Ang Mo It Kwi yang sejak tadi terbendung. Tubuhnya roboh ke tanah dan detik itu pula pedang pelangi membabat menyambar batang lehernya. Nyawanya lepas begitu kepalanya menggelinding. Jeritan Ang Mo It Kwi itulah yang membuat terkejut 4 manusia iblis lainnya. Sewaktu mereka mendatangi Ki Hok Bun, Ki Hok Bun telah menunggu dengan menjambak rambut kepala Ang Mo It Kwi tangan kirinya, lalu melemparkan kutungan kepala itu ke arah Nan Ki Kwi Ong dan 3 kambratnya. Bukan saja menyaksikan kutungan kepala kawan mereka, mereka membuat keempat manusia iblis itu menjadi menggerinding ngeri. Tetapi yang membuat mereka terkesiap dan kaget sekali adalah menyaksikan berdirinya Ki Hok Bun di hadapan mereka. Ki Hok Bun, kau? Suara Nan Ki Kwi Ong bergetar. Lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya seperti tercekik. Ki Hok Bun alias Kim Hong Kiam Hek mendengus. Sementara
Uceng gosok-gosok kedua matanya seperti tak percaya pada pemandangannya sendiri. Kemudian terdengar suara tawa Ki Hok Bun mengekeh. Bagi keempat iblis itu, suara kekehan tersebut laksana suara malaikat maut dari liang kubur. Ki Hok Bun, bukankah kau sudah mampus mati ditembus api bersama istri dan anakmu dulu? Yang buka suara adalah si botak kepala besi Tia To Kui. Ya, memang aku sudah mampus, iblis botak. Dan yang kalian lihat berdiri di hadapan kalian saat ini adalah setannya Ki Hok Bun. Setan yang datang dari neraka untuk melakukan pembalasan atas kejahatan biadab yang telah kalian lakukan. Kalian sudah lihat bagaimana cara mampusnya Amoy Kui? Kalau masih belum jelas, silakan lihat lebih terang. Habis berkata begitu, Ki Hok Bun tendang sosok tubuh tanpa kepala Amoy Kui ke hadapan keempat musuh besar itu. Buk! Empat manusia iblis ini saking ngerinya tak berani memandang ke jurusan tubuh kawannya itu. Pedang sakti itu celaka, rupanya masih ada padanya. Bagaimana kelanjutan kengerian Nangni, Kong Kui dan tiga kamratnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca online atau offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa kunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.